Halo, selamat datang di channel Senjani Story. Tempatnya cerita-cerita penuh emosi dan kejutan yang bikin kamu betah berlama-lama. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana nih? Kita pengen tahu, siapa tahu kita satu kota. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Awal bahagia pernikahan kami. Dulu, rumah tangga Arman dan Liana adalah dambaan banyak orang. Mereka menikah setelah melalui hubungan pacaran yang cukup lama, 5 tahun lamanya. Arman adalah pria pekerja keras, sopan, dan tampak begitu mencintai Liana. Sementara Liana dikenal sebagai perempuan sabar yang penuh kasih sayang, terutama pada keluarganya. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah milik Arman. Rumah itu tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk membangun kehidupan bersama. Liana pun menjalani hari-hari dengan bahagia. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Arman. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang mulai membuat Liana sedikit gelisah, kondisi ibunya. Bu Rini, ibunda Liana, mulai sakit-sakitan. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Bu Rini tinggal seorang diri di kampung. Liana adalah anak satu-satunya. Maka, tak ada pilihan lain selain membawa sang ibu tinggal bersamanya. Saat pertama kali Liana mengutarakan niat untuk membawa ibunya ke rumah mereka, Arman tidak langsung setuju. Ia hanya diam, menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Liana mengira Arman bisa menerima, meski tak mengucapkan dengan jelas. Ia pun bergegas menjemput sang ibu ke kampung dan membawanya ke kota. Kehadiran Bu Rini awalnya tidak menimbulkan masalah berarti. Meski tubuhnya lemah, Bu Rini tetap berusaha tidak merepotkan. Ia membantu sebisanya, seperti menyapu atau menyiapkan sarapan ringan. Bahkan, Bu Rini sering menyiapkan teh hangat untuk Arman setiap sore, sebagai bentuk terima kasih karena sudah diizinkan tinggal. Namun, hari-hari tenang itu tak berlangsung lama. Perlahan-lahan, sikap Arman berubah. Awalnya hanya berupa nada bicara yang terdengar dingin saat menjawab pertanyaan Bu Rini. Lalu mulai muncul keluhan-keluhan kecil yang terdengar menyakitkan jika didengarkan baik-baik. Pernah suatu sore, saat Bu Rini menawari teh seperti biasa, Arman menjawab datar tanpa menoleh, "Saya bisa bikin sendiri, Bu." Liana yang mendengar itu hanya bisa tersenyum canggung dan mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin suasana sore itu berubah tegang. Tapi hatinya mulai terusik. Ia bisa merasakan bahwa suaminya mulai tak nyaman dengan keberadaan ibunya. Beberapa hari kemudian, Arman mulai bicara soal pengeluaran rumah tangga. Katanya, biaya listrik naik, makanan makin mahal, dan pengeluarannya makin berat. Ia menyebutnya secara umum, tapi Liana tahu arah pembicaraannya. Sekarang banyak tanggungan. Kita harus pintar-pintar atur pengeluaran, ucap Arman sambil melipat koran, tanpa menatap istrinya. Liana hanya bisa mengangguk. Ia tahu betul bahwa maksud ucapan suaminya bukan sekadar tentang pengeluaran, tapi tentang ibunya. Tentang Bu Rini yang dianggap sebagai tambahan beban. Meski begitu, Liana tetap berusaha tenang. Ia memilih untuk diam dan tak membalas ucapan itu. Dalam hatinya, ia berharap Arman hanya sedang lelah bekerja. Mungkin pikirannya sedang kusut. Mungkin butuh waktu untuk benar-benar menerima kehadiran ibu mertuanya. Namun, waktu berjalan, dan perubahan sikap Arman makin terasa. Ia mulai pulang lebih malam, lebih sering mengurung diri di kamar, dan jarang berinteraksi dengan Bu Rini. Jikapun berbicara, seringkali bernada ketus, seolah berbicara pada orang asing, bukan pada ibu dari istrinya sendiri. Liana hanya bisa menahan perih di dada. Ia tidak ingin memilih. Ia ingin tetap menjadi istri yang baik bagi suaminya, dan anak yang berbakti bagi ibunya.
Tapi kenyataan di rumah membuatnya sadar bahwa tidak semua orang bisa sebaik kelihatannya di awal. Apa yang akan terjadi jika ketegangan ini terus berkembang? Akankah Liana bisa mempertahankan rumah tangganya tanpa mengorbankan ibunya sendiri? Pertanyaan itu mulai tumbuh di benaknya, namun jawabannya baru akan terungkap di hari yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pagi itu, suasana rumah terasa sunyi. Hanya terdengar suara sendok dari dapur, tempat Bu Rini sedang menyiapkan sarapan. Telur dadar dan nasi hangat, menu sederhana yang biasa ia buat sejak dulu. Liana sedang bersiap bekerja, sedangkan Arman masih di kamar mandi. Tak ada percakapan, tak ada senyuman. Hanya diam dan kecanggungan yang menggantung di udara. Setelah menikah, Liana tidak langsung bekerja. Namun sejak 6 bulan lalu, ia kembali ke dunia kerja karena kebutuhan rumah tangga yang makin mendesak. Arman mendukungnya, atau setidaknya begitu katanya di awal. Tapi seiring waktu, dukungan itu berubah menjadi sindiran. Gaji kamu nggak seberapa, tapi ibumu makan di sini 3 kali sehari. Untung aku masih ada kerja, ucap Arman suatu malam saat mereka sedang makan. Ucapan itu menusuk. Liana hanya bisa menunduk. Bu Rini yang duduk di meja yang sama langsung berhenti mengunyah. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya mulai tampak menggenang. Tak lama kemudian, Arman berdiri, meninggalkan piringnya yang masih setengah penuh. Saya makan di luar aja kalau begini terus suasananya, katanya sebelum masuk ke kamar dan membanting pintu. Liana memandang ibunya. Maafin Arman, mungkin dia capek, ucapnya lirih. Bu Rini menggeleng pelan. Kamu yang sabar, nak. Mama nggak apa-apa. Tapi Liana tahu, ibunya terluka. Dan bukan hanya sekali. Ini sudah entah yang keberapa kalinya Arman melontarkan kata-kata tajam seperti itu. Entah sejak kapan, rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Semua jadi dingin, penuh ketegangan. Bahkan keesokan paginya, saat Bu Rini dengan niat baik menawari Arman teh hangat sebelum berangkat kerja, Arman hanya melirik sekilas. Teh pahit lagi? Nggak usah, Bu. Lidah saya belum rusak, katanya ketus, lalu melengos pergi begitu saja. Bu Rini mematung. Tangannya masih menggenggam gelas teh yang mengepul. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang barusan ditutup keras. Tak ada teriakan, tak ada bentakan. Tapi kalimat itu cukup menghancurkan hatinya. Liana yang melihat kejadian itu hanya bisa menghela napas panjang. Ia ingin marah, ingin membela ibunya. Tapi setiap kali mencoba, ia merasa seperti berbicara dengan tembok. Arman tak pernah merasa salah. Bahkan belakangan, ia mulai bicara terang-terangan. Dulu kamu janji rumah tangga ini cuma kita berdua. Sekarang malah tambah satu beban. Saya kerja banting tulang, pulang disambut orang tua yang diam-diam nguras listrik dan air, ujar Arman di malam yang lain. Arman, itu Mama. Dia ibu kandungku. Dia sakit, nggak bisa tinggal sendirian, jawab Liana dengan suara bergetar. Terserah kamu. Tapi jangan salahin saya kalau suatu hari saya pergi. Saya menikah sama kamu, bukan sama ibumu. Ucapan itu membuat Liana terdiam. Matanya mulai basah, tapi ia menahan air mata sekuat mungkin. Ia tahu, jika menangis di depan Arman, hanya akan membuatnya tampak lemah. Tapi hatinya hancur perlahan. Sementara itu, Bu Rini mulai mengurung diri lebih sering di kamar. Ia tak lagi duduk di ruang tengah seperti biasanya. Tak lagi menonton TV atau menyiapkan makanan. Ia lebih banyak berdiam, membaca doa, dan sesekali melamun sambil menatap foto almarhum suaminya. Dalam kesendiriannya, Bu Rini tahu bahwa ia telah menjadi beban di rumah anaknya sendiri. Tapi yang lebih menyakitkan bukan karena ia dianggap beban, melainkan karena perlakuan itu datang dari menantu yang dulu pernah ia doakan agar menjadi imam terbaik untuk putrinya. Dan bagi Liana,
Hidup kini menjadi teka-teki sulit. Ia mulai merasa sesak di rumah sendiri. Suaminya menjauh, ibunya menghindar, dan dirinya terjebak di tengah dua cinta yang seharusnya bisa berdampingan, namun kini saling berseberangan. Yang ia tak tahu, badai sebenarnya belum datang. Karena pada hari berikutnya, semua akan pecah di meja makan, dalam kejadian yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Pagi itu seharusnya menjadi hari biasa. Liana bangun lebih awal, membantu menyiapkan sarapan, lalu menyetrika baju kerja Arman seperti biasa. Di dapur, Bu Rini sedang membuatkan teh kesukaan menantunya, teh hangat tanpa gula, sesuai permintaan Arman beberapa minggu lalu. Meski kerap dibalas dengan ketus, Bu Rini tetap mencoba bersikap baik. Ia berpikir, mungkin hatinya akan luluh jika dibalas dengan ketulusan. Saat semuanya sudah siap di meja makan, Arman keluar dari kamar dengan langkah cepat. Rambutnya masih basah, kemeja biru langit sudah rapi. Ia duduk tanpa banyak bicara. "Ini tehnya, Men," ucap Bu Rini lembut, sambil meletakkan cangkir di depan Arman. Namun detik berikutnya terjadi sesuatu yang tak disangka siapapun. Arman menatap cangkir itu, lalu menoleh ke arah Bu Rini dengan wajah dingin. Tanpa berkata apa-apa, tangannya menggeser cangkir itu dengan kasar, dan cangkir tersebut tumpah, air teh panasnya mengenai tangan Bu Rini dan sebagian tercecer ke lantai. "Aduh!" Bu Rini terkejut. Ia menarik tangannya, tapi tak bersuara lebih. Hanya wajahnya yang jelas menahan perih. Liana terpaku. Ia berdiri mendadak, nyaris menabrak kursinya. "Arman, kamu apa-apaan sih?" Arman menatap Liana dengan sorot tajam. "Saya udah bilang ya, jangan terus-terusan pura-pura baik. Saya muak dengan drama tiap pagi. Teh ini bukan bukti cinta, Bu. Ini beban. Sama seperti keberadaan ibu di rumah ini." Bu Rini membeku. Matanya membulat. Kalimat itu terlalu kejam. Liana menggenggam tangan ibunya yang masih merah karena air teh panas. "Mama nggak salah apa-apa, Arman. Salah atau enggak, dia tetap jadi beban. Saya kerja keras tiap hari, pulang ke rumah, bukannya tenang malah harus pura-pura sopan sama orang yang nggak tahu diri," bentak Arman. "Arman!" teriak Liana. Suaranya bergetar antara marah dan terluka. Tapi Arman tidak berhenti. "Rumah ini bukan panti jompo. Kalau kamu nggak bisa pisahkan urusan rumah tangga dengan keluargamu, lebih baik kamu ikut keluar sama ibumu sekalian." Tangisan Bu Rini pecah. Ia bukan menangis karena tangan yang perih, tapi karena hati yang disayat. Ia berdiri perlahan, lalu mundur masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata. Pintu kamar ditutup pelan, nyaris tak bersuara, namun justru meninggalkan gaung yang sangat menyakitkan. Liana masih berdiri di ruang makan, tubuhnya gemetar. Ia ingin membalas semua ucapan suaminya, tapi lidahnya keluh. Hatinya remuk. Suaminya, lelaki yang dulu bersumpah akan menjaganya dan keluarganya, kini menjelma menjadi orang asing yang tanpa perasaan. Arman berjalan keluar rumah tanpa pamit. Ia membanting pintu depan seolah ingin menunjukkan bahwa ia benar. Bahwa amarahnya wajar. Bahwa semua ini bukan salahnya. Liana terduduk di lantai, di samping cangkir yang tergeletak pecah. Air teh masih mengalir pelan, meninggalkan noda di lantai yang dingin. Sama seperti luka di hatinya, perlahan tapi nyata. Beberapa menit kemudian, ia masuk ke kamar ibunya. Bu Rini sedang duduk di tepi ranjang, memegangi tangannya dengan tisu basah. Matanya sembab. Wajahnya tak lagi bisa menutupi luka batin yang terlalu dalam. "Mama minta maaf, Nak," ucap Bu Rini lirih. "Mama nggak niat bikin kamu susah." Liana memeluk ibunya erat-erat. "Enggak, Ma. Mama nggak salah apa-apa." Arman yang keterlaluan. Tapi Bu Rini hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu, mungkin sudah waktunya ia pergi. Dan saat itu juga, Liana menyadari,
Rumah ini tak lagi pantas disebut rumah, jika ibunya, satu-satunya keluarga yang ia punya, harus dihina dan disakiti sedemikian rupa. Arman pulang larut malam. Pintu rumah dibuka dengan suara keras, langkah kakinya berat, dan wajahnya penuh dengan kekesalan. Liana menunggunya di ruang tamu. Ia tahu, kali ini ia tak bisa lagi diam. Ada hal-hal yang tak boleh dibiarkan, terutama saat menyangkut harga diri ibunya. Arman duduk di sofa tanpa memandang Liana. Ia melepas dasi dan membantingnya ke meja. Suasana tegang kembali terasa, seperti awan gelap yang menutupi seluruh isi rumah. Arman, kita harus bicara, ucap Liana pelan, mencoba tenang. Kalau soal ibumu lagi, saya nggak tertarik, jawab Arman dingin. Dia ibuku. Kamu sudah melewati batas, men. Ngelempar teh ke ibu ngomong kasar, itu keterlaluan. Arman tertawa pendek. Tawa yang tak lucu, penuh sinisme. Kamu tahu nggak kenapa saya marah? Karena saya capek pura-pura sabar. Tiap hari pulang kerja, disambut wajah orang tua yang cuma diam di rumah, makan tidur, tapi nggak pernah tahu diri. Liana berdiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Mama itu sakit, Arman. Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma ingin tinggal di dekat anaknya. Dan saya nggak menikah untuk mengurus orang tuamu. Rumah ini buat kita, bukan buat menampung benalu, bentak Arman. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Liana. Benalu. Sebuah kata yang begitu kasar untuk menggambarkan sosok ibu yang telah melahirkannya. Perempuan yang telah berjuang sendirian membesarkannya. Perempuan yang selama ini selalu ia doakan agar bahagia di masa tua. Apa kamu pikir Mama senang tinggal di sini? Apa kamu pikir dia bangga jadi beban di rumah menantunya sendiri? Kamu salah, Arman. Mama cuma nggak punya siapa-siapa lagi selain aku, teriak Liana. Air matanya jatuh begitu saja. Kalau kamu nggak bisa pisahkan urusan rumah tangga dengan urusan keluargamu, mending kamu ikut ibumu aja. Keluar dari rumah ini. Arman berdiri, menunjuk ke pintu. Liana terdiam. Dadanya sesak. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mencoba berkata, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap suaminya, pria yang kini benar-benar asing baginya. Mama bukan benalu. Dia ibuku. Dan selama aku masih hidup, aku akan tetap jaga dia. Kalau itu yang buat kamu marah, silakan pergi, ucap Liana akhirnya. Suaranya bergetar namun tegas. Arman hanya menatapnya sekilas, lalu melangkah masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Suara benturan pintu itu seperti pukulan terakhir bagi hati Liana yang sudah hancur sejak lama. Setelah itu, rumah benar-benar sunyi. Liana duduk di ruang tamu sendirian, memeluk lututnya. Air mata tak berhenti mengalir. Bukan hanya karena marah, tapi karena kecewa. Laki-laki yang dulu ia pilih untuk mendampingi hidupnya, kini menginjak-injak harga diri ibunya. Di kamar sebelah, Bu Rini mendengar semuanya. Ia tahu, malam ini adalah puncak dari semua ketegangan yang selama ini ia tahan. Dan dalam diamnya, ia membuat keputusan yang sangat berat demi anaknya. Pagi harinya, Liana terbangun dan mendapati kamar ibunya kosong. Kasur sudah rapi, lemari pakaian terbuka, dan sebuah surat terlipat di atas meja kecil di samping ranjang. Dengan tangan gemetar, Liana membuka surat itu. Nak, Mama sayang kamu. Jangan bertengkar karena Mama. Maaf karena selama ini Mama membuat rumah tanggamu jadi penuh masalah. Mama pergi bukan karena marah, tapi karena Mama ingin kamu bahagia. Doakan Mama baik-baik saja. Jangan cari Mama. Jaga dirimu. Maafkan Mama. Liana menjatuhkan surat itu dan berlari keluar rumah. Ibu. Maa. Namun, yang ia temui hanya jalanan kosong dan angin pagi yang dingin. Liana duduk di teras rumah,
memeluk lututnya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sudah hampir 3 jam ia mondar-mandir di sekitar kompleks, menanyakan keberadaan ibunya ke tetangga, tukang sayur, bahkan tukang ojek yang biasa mangkal di ujung gang. Tapi hasilnya nihil. Tak ada yang melihat kemana Bu Rini pergi pagi itu. Hatinya hancur. Semalaman ia menangis, dan pagi ini, ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya benar-benar pergi sendirian dalam kondisi sakit, tanpa membawa apa-apa selain pakaian seadanya dan setumpuk luka yang tak pernah pantas ia terima. Ketika ia masuk ke dalam rumah, Arman sudah duduk di meja makan, bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyuap nasi goreng dengan tenang, bahkan menyetel musik dari ponselnya. "Kamu nggak nyari Mama?" tanya Liana dengan suara parau. Arman menoleh sekilas. "Dia pergi sendiri, kan? Bukannya kamu yang selalu bilang dia wanita dewasa? Biarkan dia ambil keputusan." Liana terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Dia pergi karena kamu. Karena kata-katamu, karena perlakuan kamu. Mama merasa dia beban, karena kamu terus-menerus membuatnya merasa tidak diinginkan." Liana membentak untuk pertama kalinya. Arman meletakkan sendoknya. "Dan justru sekarang rumah jadi lebih tenang. Bukankah itu yang seharusnya kita syukuri?" Kalimat itu membuat napas Liana tercekat. Ia tak mengenali suaminya lagi. Arman yang dulu hangat, penyayang, dan penuh pengertian, kini berubah menjadi orang yang dingin, egois, dan tak punya belas kasih. Hari itu, Liana tidak masuk kerja. Ia menghabiskan waktu mencari ibunya ke rumah sakit terdekat, terminal, bahkan masjid sekitar. Ia menyusuri jalan-jalan kecil yang biasa dilewati ibunya saat pagi berjalan-jalan. Tapi semua usahanya sia-sia. Saat malam datang, Liana kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati yang semakin hancur. Arman tidak bertanya apapun. Bahkan tidak menoleh saat ia masuk ke kamar. Liana menghabiskan malam di ruang tamu. Ia duduk dalam gelap, memandangi foto lama yang tergantung di dinding. Foto pernikahannya dengan Arman, di mana senyum mereka masih utuh, dan di sisi mereka berdiri Bu Rini, dengan wajah penuh haru dan bangga. Air matanya kembali jatuh. "Ma, Ma di mana?" bisiknya. Dalam kesunyian malam, Liana mulai mempertanyakan segalanya. Apakah rumah tangga ini layak dipertahankan? Apakah Arman masih pantas disebut suami jika bisa memperlakukan mertuanya seperti itu? Apakah menjadi istri berarti harus menutup mata saat orang tua sendiri disakiti? Ia tahu, banyak orang berkata bahwa dalam pernikahan, istri harus patuh pada suami. Tapi apakah patuh berarti membiarkan suami menghina ibunya? Mengusir satu-satunya keluarga yang ia miliki? Pikirannya kacau. Hatinya penuh luka. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia tak bisa lagi menjalani hari-hari bersama seseorang yang melihat ibunya sebagai benalu. Keesokan harinya, Liana memutuskan untuk mengambil cuti. Ia kembali melanjutkan pencariannya. Kali ini ia mencoba menghubungi semua teman lama ibunya, bahkan tetangga lama di kampung halaman. Ia mengirimkan pesan ke berbagai grup keluarga, berharap ada satu orang yang tahu di mana Bu Rini berada. Dan di sore harinya, satu pesan balasan masuk ke ponselnya. Dari seorang pengurus panti jompo. "Maaf, apakah Ibu Rini adalah ibu kandung Anda? Beliau datang ke tempat kami tadi pagi. Mengaku tidak punya tempat tinggal. Kami sudah lapor RT setempat, tapi belum ada keluarga yang menjemput." Air mata Liana mengalir deras. Jari-jarinya gemetar saat mengetik balasan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju alamat yang dikirimkan. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, penyesalan, dan kerinduan yang tak terbendung. Sesampainya di panti jompo sederhana itu, Liana melihat ibunya duduk di bangku taman kecil, menatap langit sore yang mulai jingga. Rambutnya ditiup angin, dan tubuhnya tampak lebih ringkih dari biasanya.
Liana memanggil pelan. Bu Rini menoleh. Senyum tipis terlukis di wajahnya, tapi matanya masih menyimpan luka. Mama cuma nggak mau bikin kamu susah, nak, ucapnya lirih. Liana berlutut, memeluk ibunya erat-erat. Nggak ada yang lebih penting dari Mama. Nggak ada. Dan di sanalah, Liana mulai menyusun keberanian untuk keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu, Liana rutin mengunjungi panti jompo tempat ibunya tinggal. Meski tempat itu cukup bersih dan dikelola dengan baik, Liana tahu ibunya tidak bahagia. Bu Rini selalu menyembunyikan kesedihan di balik senyum tipisnya. Ia tetap bersikap lembut dan tidak pernah mengeluh, tapi Liana tahu hati ibunya hancur. Setiap kali hendak pamit pulang, Liana selalu memeluk ibunya erat-erat, lalu menangis diam-diam di mobil dalam perjalanan pulang. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi tempat yang paling dingin untuknya. Ia pulang bukan karena rindu, tapi karena terpaksa. Hubungannya dengan Arman semakin memburuk. Mereka nyaris tak saling bicara. Bahkan makan pun di meja yang berbeda. Arman tidak pernah bertanya soal Bu Rini. Seolah perginya ibu mertua adalah berkah yang harus disyukuri. Suatu malam, Liana memberanikan diri bicara. Ia sudah menyiapkan hatinya. Segalanya akan berubah malam ini. Arman, kita harus bicara serius. Arman sedang memainkan ponselnya di ruang tengah. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. Tentang apa lagi? Ibumu lagi? Liana menatapnya lurus. Aku mau ajak Mama kembali ke rumah. Arman tertawa sinis. Kamu bercanda? Tidak. Aku serius. Rumah ini terlalu besar untuk kita berdua, tapi terlalu kosong tanpa Mama, jawab Liana tegas. Arman menggeleng, tertawa pendek. Kamu benar-benar nggak ngerti, ya? Saya udah capek. Saya nggak mau ada dia di rumah ini. Titik. Liana menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap tenang. Kalau begitu, biar aku yang pergi. Arman menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia benar-benar menatap istrinya. Maksud kamu apa? Aku akan keluar dari rumah ini. Bersama Mama. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, dengan seseorang yang memperlakukan ibuku seperti sampah. Aku udah cukup sabar, Arman. Tapi hatiku sudah terlalu hancur. Arman berdiri, suaranya mulai meninggi. Jadi kamu lebih milih ibumu daripada suamimu sendiri? Aku memilih menjadi anak yang berbakti. Dan memilih meninggalkan seseorang yang kehilangan rasa kemanusiaan, jawab Liana dengan mantap. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali, ancam Arman. Liana tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan karena bahagia. Senyum itu adalah tanda dari hati yang sudah benar-benar lelah. Ia berjalan ke kamarnya, mengemas beberapa pakaian, lalu mengambil sebuah map berisi surat-surat penting. Ia tidak butuh banyak. Keesokan harinya, Liana datang ke panti jompo dengan membawa koper kecil dan satu kabar yang membuat Bu Rini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita pulang, Ma. Ke tempat baru. Tapi rumah yang benar-benar rumah, tempat Mama nggak akan pernah dianggap beban. Bu Rini menangis. Nak, kamu yakin? Kamu meninggalkan suamimu demi Mama? Liana memeluk ibunya. Mama adalah alasanku kuat sampai hari ini. Kalau aku harus kehilangan apapun demi menjaga Mama, aku siap. Beberapa hari kemudian, mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Sederhana, tapi penuh kehangatan. Tak ada suara bentakan, tak ada sindiran, tak ada tekanan. Hanya dua hati yang saling menjaga dan saling menyembuhkan. Liana kembali bekerja dengan semangat baru. Ia menata hidupnya perlahan. Dan meski sakit hati itu belum hilang sepenuhnya, ia merasa damai,
karena ia tahu telah mengambil keputusan yang benar. 3 bulan telah berlalu sejak Liana meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Arman. Hidupnya kini jauh lebih sederhana. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil berisi 2 kamar, 1 dapur mungil, dan ruang tamu tanpa sofa empuk seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang tak pernah ia temukan di rumah lamanya, ketenangan. Setiap pagi, Liana bangun lebih awal untuk membantu ibunya minum obat dan sarapan. Lalu ia berangkat kerja, meninggalkan Burini yang kini mulai kembali tersenyum. Tak ada lagi tekanan, tak ada lagi air mata diam-diam, dan yang paling penting, tak ada lagi hinaan. Di sisi lain, Arman masih tinggal di rumah besar itu. Sepi, kosong, dan makin terasa hampa. Awalnya ia merasa lega. Tak ada lagi suara ibu mertua, tak ada lagi drama pagi hari, tak ada lagi pemandangan yang membuatnya muak. Tapi perlahan, rasa lega itu berubah menjadi sunyi yang menggerogoti batin. Sepulang kerja, rumah itu kini tidak lagi menyambut dengan bau masakan hangat. Tidak ada suara sandal Burini di dapur. Tidak ada tawa Liana saat menceritakan kejadian di kantor. Yang ada hanya denting jam dinding dan lampu ruang tamu yang menyala tanpa makna. Arman mulai menyadari betapa selama ini ia bukan kehilangan ketenangan, melainkan kehilangan cinta yang tulus. Satu malam, ia menemukan foto pernikahannya bersama Liana. Di dalam bingkai itu, berdiri Burini di antara mereka, tersenyum bangga. Arman menatap foto itu lama sekali. Ia teringat semua kebaikan ibu mertuanya, teh hangat yang disiapkan setiap pagi, tangan lemah yang tetap mencoba membantu di dapur, dan tatapan lembut yang tak pernah membalas meski sering diperlakukan kasar. Rasa bersalah menelusup diam-diam. Penyesalan datang menghantam, dan seperti biasa, ia datang terlambat. Arman mencoba menghubungi Liana lewat pesan singkat. "Apa kamu baik-baik saja? Mama sehat? Aku ingin bicara baik-baik." Liana membaca pesan itu, namun tidak langsung membalas. Ia menatap ibunya yang sedang tertidur di kursi sambil memeluk selimut tipis. Hatinya masih luka. Luka yang terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata maaf. Beberapa hari kemudian, Arman kembali mengirim pesan, kali ini lebih panjang. "Aku minta maaf. Aku sadar semua sudah terlambat. Tapi izinkan aku meminta maaf secara langsung pada ibumu. Aku terlalu egois, terlalu sombong. Dan sekarang aku kehilangan 2 perempuan paling sabar dalam hidupku." Liana membaca pesan itu berkali-kali. Ia tidak membalas, tapi air matanya mengalir. Bukan karena rindu, tapi karena akhirnya seseorang menyadari kesalahan yang selama ini ia diamkan terlalu lama. Namun bagi Liana, hidup bukan soal menunggu orang berubah. Hidup adalah tentang memilih siapa yang ingin kau lindungi, dan siapa yang harus kau lepaskan demi menjaga hatimu tetap utuh. Hari-hari berlalu. Liana dan ibunya hidup dengan damai. Mereka tertawa lebih sering, makan bersama dengan hangat, dan saling menguatkan. Tak ada kemewahan, tapi ada cinta yang tak pernah hilang. Dan jika ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, maka inilah pesannya. Jangan pernah membiarkan orang yang paling berjasa dalam hidupmu disakiti, bahkan oleh orang yang paling kau cintai sekalipun. Karena saat semuanya pergi, hanya 2 ibu yang akan tetap tinggal bersamamu.